Ajaran manusia Jawa adalah warisan budaya yang kaya akan pengetahuan dan nilai-nilai spiritual yang telah dijunjung tinggi oleh masyarakat Jawa selama berabad-abad. Di dalam ajaran ini, terdapat sebuah konsep yang mengedepankan pentingnya ilmu pengetahuan yang ditemukan melalui pengalaman langsung, atau tinemu, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, atau laku. Konsep Science of Finding Your Practice, atau ilmu tinemu kanthi laku ini, menjadi pijakan utama dalam memandang ilmu pengetahuan, yang tidak hanya mencari pengetahuan semata, tetapi juga mempraktekkannya dalam kehidupan nyata. Dalam era modern ini, di mana pendekatan ilmu pengetahuan barat mendominasi, penting bagi kita untuk menghargai dan mengenali kekayaan, serta signifikansi ajaran manusia Jawa, dan juga mempertimbangkan pendekatan yang berbeda dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga bisa menjadikan ilmu dan amal sebagai satu kesatuan dalam perjalanan menuju pengetahuan yang bermakna. Dalam ajaran manusia Jawa, terdapat konsep yang sangat penting yang dikenal sebagai ilmu tinemu kanthi laku, yang mana konsep ini menekankan pentingnya menggabungkan ilmu pengetahuan dengan amal atau tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Perbandingan antara beramal dan beristihad dengan ilmu akan mengungkapkan perbedaan pendekatan antara orang Barat dan manusia Jawa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam budaya Barat, penekanan lebih pada pencapaian ilmu pengetahuan melalui riset, percobaan, dan penemuan baru. Namun, dalam ajaran manusia Jawa, penekanan diberikan pada pengembangan karakter dan tindakan nyata, yang menghasilkan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Kelemahan orang-orang Barat, seringkali terlihat pada kurangnya aspek bermujahadah, yaitu kurangnya implementasi dan penerapan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mungkin memiliki banyak pengetahuan, tetapi tidak selalu menggunakannya untuk tujuan yang bermanfaat. Di sisi lain, kelemahan orang-orang manusia Jawa, seringkali terlihat pada kurangnya aspek beristihad, yaitu kurangnya pengembangan ilmu pengetahuan dan riset baru. Mereka mungkin memiliki ketekunan dalam amal, tetapi kurang dalam mengembangkan pengetahuan baru. Pentingnya menjadikan ilmu dan amal sebagai satu kesatuan dalam ajaran manusia Jawa, tidak hanya mencakup pengetahuan yang bersifat materi, tetapi juga pengetahuan yang bersifat spiritual. Ajaran ini mengajarkan bahwa pengetahuan dan tindakan nyata yang baik harus diarahkan pada tujuan yang mulia, yaitu untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin. Kita memang sulit untuk tahu mana yang benar dan mana yang salah, namun kita tentu tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam pandangan ajaran manusia Jawa, ilmu pengetahuan tidak hanya dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan kehidupan materi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman tentang diri sendiri, hubungan dengan alam, dan pencapaian kesempurnaan spiritual. Dengan menggabungkan ilmu dan amal secara seimbang, manusia Jawa percaya bahwa seseorang dapat mencapai kehidupan yang harmonis dan mencapai tingkat kesempurnaan yang disebut moksa. Dalam konteks ini, ilmu pengetahuan dalam ajaran manusia Jawa bukan hanya pengetahuan akademis, tetapi juga pengetahuan yang melibatkan pemahaman tentang nilai-nilai moral, etika, dan spiritualitas. Ajaran ini mendorong para pengikutnya untuk menjadi ilmuwan sejati, yang tidak hanya mengembangkan pengetahuan, tetapi juga menggunakan pengetahuan tersebut untuk membantu orang lain, dan mencapai tujuan yang lebih tinggi dalam hidup. Dalam ajaran Islam, Al-Quran dianggap sebagai sumber pengetahuan yang utama. Al-Quran mengandung banyak ayat yang menekankan pentingnya pengetahuan dan ilmu. Manusia Jawa juga memiliki pandangan yang sejalan dengan hal ini. Mereka meyakini bahwa ilmu pengetahuan adalah jalan untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta dan memahami kehidupan serta tatanan alam semesta. Terdapat banyak paralelitas antara ilmu-ilmu modern dan ayat-ayat dalam Al-Quran. Misalnya, konsep-konsep dalam fisika, astronomi, biologi, dan lainnya, seringkali dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan modern tidak bertentangan dengan ajaran agama, melainkan merupakan pemahaman yang lebih dalam mengenai ciptaan Allah. Bagi manusia Jawa, ilmu pengetahuan tidak hanya menjadi pengetahuan teoritis, tetapi juga harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka meyakini bahwa ilmu yang tidak diamalkan hanya menjadi pengetahuan kosong. Dalam konteks ini, ajaran manusia Jawa mengajarkan nilai-nilai seperti kebijaksanaan, kesederhanaan, dan keberlanjutan. Mereka percaya bahwa ilmu pengetahuan harus digunakan untuk membangun masyarakat yang lebih baik, menjaga keseimbangan dengan alam, dan memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia dan lingkungan. Dalam ajaran manusia Jawa, kitab suci dan agama memiliki tempat yang penting. Namun, pandangan mereka terhadap kitab suci dan agama cenderung lebih fleksibel.
Mereka memandang kitab suci sebagai panduan spiritual yang harus diinterpretasikan sesuai dengan konteks budaya dan kehidupan sehari-hari. Mereka mengutamakan nilai-nilai universal, seperti cinta, kasih sayang, keadilan, dan harmoni dalam menjalani kehidupan, bukan memperdebatkan apakah Tuhan duduk di atas langit atau tidak, atau apakah Tuhan disalib atau tidak, karena tidak ada manfaatnya untuk manusia maupun hewan dan tumbuhan. Dalam pandangan Jawa spiritualisme, agama bukanlah satu-satunya cara untuk mencapai kesempurnaan spiritual. Manusia dapat mencapainya melalui pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri, hubungan dengan alam, dan pemahaman tentang tatanan alam semesta. Dengan memadukan pemahaman ajaran kitab suci dan nilai-nilai dalam ajaran manusia Jawa, seseorang dapat mengembangkan pemahaman yang holistik dan menerapkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang membawa manfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan alam semesta. Ilmuwan Barat telah lama aktif dalam mempelajari fenomena alam dan sosial dengan menggunakan metode ilmiah yang sistematis. Mereka telah mencapai banyak kemajuan dalam berbagai bidang, seperti fisika, kimia, biologi, sosiologi, dan sebagainya. Keaktifan mereka dalam melakukan penelitian dan eksperimen telah memperluas wawasan manusia tentang dunia di sekitar kita. Mereka cenderung bekerja keras, mencurahkan waktu dan tenaga untuk memahami dan menjelajahi berbagai aspek pengetahuan. Mereka tidak hanya berhenti pada pemahaman teoritis, tetapi juga berusaha untuk menguji dan menerapkan pengetahuan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak contoh ilmuwan Barat yang telah mengamalkan ajaran manusia Jawa dengan mengintegrasikan pemahaman mereka tentang ilmu pengetahuan dengan praktik-praktik spiritual. Mereka tidak hanya terfokus pada eksplorasi eksternal, tetapi juga pada pengembangan internal. Contohnya, beberapa ilmuwan telah menjalankan praktik meditasi, menjaga keseimbangan hidup, dan mempraktikkan nilai-nilai kebijaksanaan Jawa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bahkan seorang antropolog wanita asal Amerika, kawin dengan kepala suku di Lembah Baliem, Papua, agar dirinya lebih mudah meneliti perilaku sosial suku tersebut. Di TV swasta, dapat dilihat kegigihan ilmuwan Barat, yang hanya untuk sekadar mempelajari tingkah laku simpanse atau sekelompok laba-laba, ia rela hidup bertahun-tahun di hutan. Bahkan pemenang Nobel untuk pemetaan DNA, penelitiannya sudah dilakukan sejak tahun 1953, dan baru mendapat Nobel 50 tahun kemudian. Bentuk semedi mereka bukan bertapa bersila diam saja, tapi melakukan apa yang harus dilakukan, berpikir, serta khusyuk dalam menjalankannya, alias tidak berhenti sebelum menemukan apa yang menjadi tujuannya. Kemudian Nabi Muhammad harus menyepi di Gua Hiro selama berbulan-bulan, dan hanya mendapatkan 5 ayat pendek. Hal ini menunjukkan bagaimana sulitnya mendapatkan ilmu, bukan sekedar duduk manis mendengarkan wangsit atau ceramah. Contoh lainnya adalah seorang ilmuwan fisika terkenal, yang secara aktif mempelajari konsep energi alam semesta, dan mempraktikkan kebijaksanaan Jawa dalam menjaga keseimbangan energi dalam hidupnya. Dia menyadari bahwa sains dan spiritualitas tidak harus saling bertentangan, tetapi dapat saling melengkapi. Hal ini menunjukkan bahwa ada kesamaan antara ajaran manusia Jawa dan pendekatan ilmiah Barat dalam mencari pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan kehidupan. Ketika ilmuwan Barat menggabungkan pengetahuan mereka dengan prinsip-prinsip dan praktik-praktik manusia Jawa, mereka dapat mengalami manfaat spiritual dan mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang keterhubungan antara manusia dan alam semesta. Dalam mengembangkan budaya meneliti, tantangan yang dihadapi adalah mendorong dan memupuk rasa ingin tahu, serta semangat akademis di kalangan masyarakat. Budaya ini melibatkan ketertarikan terhadap pengetahuan baru, keinginan untuk memahami fenomena yang kompleks, dan motivasi untuk melakukan penelitian yang mendalam. Mereka harus mengenal unsur-unsur kehidupan dalam diri manusia, yang dalam ajaran Jawa dikenal dengan sebutan sedulur papat kalimo pancer. Pakem sedulur papat kalimo pancer ini adalah satu kesatuan energi yang membuat manusia hidup dan berkarya. Ajaran Jawa menekankan dengan pertanyaan mengapa dan mencari jawabannya dengan frasa karena atau buktinya. Jika jawaban tidak mengandung kata karena atau buktinya, hal itu tidak dianggap sebagai ilmu. Kalau hanya kata si ini kata si itu, tanpa menyebutkan alasan atau argumentasi yang logis, maka selamanya akan dianggap mitos. Sekarang, kita akan menyimak penjelasan tentang ilmu pengetahuan dalam konteks manusia Jawa, termasuk asal mula dan penerimaan ilmu tinemu kanthi laku, keterkaitannya dengan ajaran Sang Pencipta, serta penyaluran ilmu secara lisan. Selain itu, juga akan dibahas pandangan terhadap agama dan kitab suci dalam konteks Jawa spiritualisme. Dalam ajaran manusia Jawa, ilmu pengetahuan dianggap sebagai warisan spiritual, yang diperoleh melalui proses tinemu kanthi laku.
Tinemu berarti bertemu atau menemukan, sementara kanti laku bermakna melalui perbuatan. Konsep ini menunjukkan bahwa pengetahuan bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh secara pasif, misalnya dengan mendengarkan wangsit atau ceramah, tetapi melalui pengalaman pribadi dan praktik yang mendalam. Dalam konteks manusia Jawa, ilmu pengetahuan dipandang sebagai anugerah dari Sang Pencipta. Sang Pencipta dianggap sebagai sumber segala pengetahuan dan kebijaksanaan yang ada di alam semesta. Oleh karena itu, dalam mencari ilmu, para manusia Jawa meletakkan keyakinan dan kepercayaan mereka kepada Sang Pencipta, bahwa melalui proses tinemu kanti laku, mereka dapat mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta dan makna kehidupan. Ilmu tinemu kanti laku diterima melalui proses inisiasi dan pengajaran dari sesepuh atau guru spiritual yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang luas. Guru ini memiliki peran penting dalam mengarahkan para murid untuk menjalani praktik spiritual, merenung, dan mengamalkan nilai-nilai kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu pengetahuan dalam konteks manusia Jawa tidak hanya berfokus pada wangsit atau petuah-petuah, tetapi juga melibatkan aspek spiritual dan praktik amal. Lakukan, maka kamu akan mengerti. Dalam ajaran manusia Jawa, terdapat pandangan yang unik terhadap agama dan kitab suci. Pandangan ini tercermin dalam konsep Jawa spiritualisme, yang mengakui keberadaan berbagai agama dan kitab suci, sebagai jalan menuju kesempurnaan spiritual. Dalam perspektif ini, agama-agama diakui sebagai sarana yang berbeda, namun saling melengkapi dalam mencapai pemahaman yang lebih luas tentang Sang Pencipta. Kitab suci, seperti Weda, Bibel, Al-Quran, maupun kitab suci agama-agama lainnya, dipandang sebagai wahyu dan petunjuk spiritual yang diilhami oleh Sang Pencipta. Namun, dalam konteks Jawa spiritualisme, penekanan diberikan pada pemahaman dan penghayatan nilai-nilai yang terkandung dalam kitab suci tersebut, bukan sekadar penafsiran teks secara harfiah. Dalam Jawa spiritualisme, pentingnya menjalani kehidupan yang penuh kebijaksanaan, kebaikan, dan rasa saling menghormati terhadap sesama manusia dan alam semesta, menjadi fokus utama. Agama dan kitab suci dianggap sebagai panduan dalam mencapai tujuan tersebut, namun bukan sebagai satu-satunya jalan menuju pencerahan dan kesempurnaan spiritual. Dalam ajaran manusia Jawa, terdapat pandangan yang unik tentang asal-usul manusia. Menurut keyakinan tersebut, manusia berasal dari alam spiritual sebelum turun ke dunia fisik. Mereka meyakini bahwa setiap individu memiliki roh yang bersifat abadi dan terhubung dengan roh-roh leluhur. Pemahaman Jawa tentang asal-usul manusia memiliki perbedaan dengan cerita Adam dan Hawa dalam agama-agama Abrahamik seperti Islam, Kristen, dan Yahudi. Dalam kisah Adam dan Hawa, manusia pertama diciptakan langsung oleh tangan Tuhan, dan ditempatkan di kebun Eden atau Jannah. Namun dalam pandangan Jawa, manusia tidak berasal dari pasangan manusia pertama, tetapi melalui proses reinkarnasi yang melibatkan roh dan hubungan dengan leluhur. Dalam dunia barat, hal ini sering dimaknai sebagai evolusi. Hal ini bisa kita pahami, bahwa reinkarnasi dan evolusi memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai titik kesempurnaan. Ajaran manusia Jawa memiliki pengaruh yang mendalam terhadap pemahaman masyarakat Jawa tentang asal-usul manusia. Keyakinan bahwa manusia memiliki roh yang abadi dan terhubung dengan leluhur, mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kehidupan dan tujuan hidup. Dalam ajaran manusia Jawa, tujuan utama kehidupan manusia adalah mencapai moksa, yang merupakan bentuk kematian yang sempurna, atau dalam Islam disebut husnul khotimah. Moksa merupakan keadaan di mana seseorang telah mencapai pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian, serta menyatu dengan Sang Pencipta, Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, menuju alam kelanggenan, kembali ke sangkan paraning dumadi. Menuju moksa, seseorang harus melalui serangkaian tahapan dan memenuhi persyaratan tertentu. Proses ini melibatkan pengejauhan tahan dalam kehidupan yang berulang, di mana setiap kehidupan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kekurangan, dan mencapai pencerahan spiritual yang lebih tinggi. Orang yang mampu melakukan moksa, adalah orang yang mampu melaksanakan ajaran sastra Jendra Hayuningrat Pangguatingdiu secara total. Kita harus ingat, bahwa kita berasal dari 4 elemen, tanah, api, air, udara, dan kita harus melarutkan tubuh kita ke elemen terkecil, sebelum kita kembali ke energi Tuhan. Kira-kira 6.700 triliun atom akan larut secara instan. Selama perjalanan menuju moksa, individu harus mempraktikkan kebajikan, menjalankan ajaran moral, dan mengembangkan kesadaran spiritual. Mereka diharapkan mengatasi hawa nafsu dan keinginan duniawi, serta membentuk hubungan yang harmonis dengan alam semesta dan sesama manusia. Dalam era modern, mencapai moksa tetap menjadi tujuan yang relevan bagi manusia Jawa.
Namun, tantangan yang dihadapi manusia modern dalam mencapai moksa adalah meningkatnya pengaruh materialisme, kehidupan yang sibuk, dan distraksi dari kesadaran spiritual. Manusia modern terkadang terjebak dalam rutinitas sehari-hari yang memprioritaskan kepentingan materi dan keinginan duniawi. Hal ini dapat mengaburkan tujuan spiritual dan menghambat kemajuan menuju moksa. Oleh karena itu, seseorang perlu menemukan keseimbangan antara tuntutan dunia material dan kebutuhan spiritual mereka.